Saudara, apakah Anda mau dikuatkan di mana Anda bisa melakukan segala, setiap pekerjaan yang baik. Hello? Dan perkataan yang baik. Itulah yang kita perlu supaya kita menggenapi, supaya kita menyelesaikan impian. Yang Tuhan berikan kepada kita. Ada di dalam hati kita semua untuk menyelesaikan. Untuk kejar visi Tuhan. Haleluya. Ada impian yang di dalam hati kita. Ada beberapa orang, memang banyak orang dipanggil untuk membantu suatu tempat. Juga ada pemimpin lain, yaitu kita membantu kelihatannya pemimpin yang menyelesaikan. Menyelesaikan pekerjaan itu atau impian itu. No, banyak orang yang membantu supaya impian itu terwujud, digenapi, terjadi. Saudara, Anda ada panggilan, ada impian, ada benih ilahi di dalam hatimu sendiri. Dan betapa hatimu rindu menyelesaikan impian itu. Saudara, ada doa, sebenarnya ada banyak doa, khususnya di perjanjian baru, yang diberikan oleh Roh Kudus melalui rasul, atau para rasul, beberapa rasul. Dan doa ini, yang saya akan sampaikan hari ini, adalah salah satu doa yang akan membantu kita menyelesaikan impian yang kita miliki masing-masing. Dengarlah ayat ini yang sangat ajaib. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, dari ayat ini, doa ini, mulai bahwa ini semua didasarkan, fondasinya, semuanya ini didasarkan atas kasih karunia Allah. Kemurahan Dia. Amin. Kemurahan Dia yang diberikan, yang tidak ada hubungan dengan jerih payah kita. Semuanya ada hubungan dengan kasih Dia yang tidak ada syarat. Amin. Kasih Dia mengasihi kita. Ini semuanya didasarkan atas kebaikan Dia. Dia baik. Titik. Amin. Haleluya. Jadi pertama kita tahu Dia mengasihi kita. Amin. Dari doa ini kita tahu Dia mengasihi kita. Selalu tahu Dia mengasihi Anda. Selalu mengetahui, selalu tahu bahwa Dia mengasihi Anda. Dia selalu mengasihi Anda. Dan kasih yang abadi. Amin. Yang tidak ada syarat. Dia mengasihi Anda. Amin. Dan juga Dia telah menganugerahkan penghiburan abadi. Kita sudah diampuni. Kita ada kehidupan, kita mempunyai kehidupan yang kekal. Sama seperti Yesus, kita di dunia ini, kita memiliki, kita mempunyai penghiburan abadi. Amin. Dan ada pengharapan baik. Sekali lagi semuanya di belakangnya, amin, sumbernya memang dari Tuhan, tapi dari kasih karunia Dia. Kemurahan Dia yang tidak ada hubungan, yang tidak didasarkan atas jerih payah kita. Semuanya didasarkan atas kasih Dia. Sekali lagi, anak bungsu meninggalkan bapaknya di Lukas 15. Kita khotbahkan itu banyak kali dan juga lalu. Anak bungsu mau balik, dia mau menjadi pelayan pekerja bapa supaya dia bisa makan. Karena uang
dari warisan dari papinya semuanya habis, ada kelaparan, tidak ada orang mau membantu dia. Kadang kalau ada orang percaya semua, orang semua bersaudara, nah kebudayaan itu masalahnya. Kalau orang lagi di luar kehendak Tuhan, dan mereka lagi susah, dan orang selalu membantu dia, karena dia dianggap saudaranya, tidak tentu dia mau balik kepada Bapa Surgawi. Dia selalu dibantu. Tapi waktu itu orang itu, tidak ada orang di negara itu sadar kelaparan yang mau membantu dia. Dia berkata, saya mau balik kepada Bapakku, papiku. Amin. Dia mau balik kepada papinya dan menjadi pekerjanya, pelayannya, supaya dia makan. Tapi dari jauh, sebelum dia minta ampun, dari jauh bapaknya, papinya, angkat jubahnya, dia lari. Dia langsung memeluk cium anaknya. Anaknya mau minta ampun, papinya nggak mau dengar. Dia sangat senang anaknya balik. Dia berkata, ambillah jubah yang baik, cincin, kita tahu sepatu. Saudara, amin. Anak bungsu itu tidak baik kelakuannya. Nah, dan terbaliknya, anak yang paling tua, anak sulung, dia merasa, kenapa bikin pesta sampai ada sukaria, bersukacita bersama, ada pesta, dia cemburu. Papi, engkau tidak pernah bikin pesta dengan saya dan teman saya atau sahabatku. Aku selalu melakukan perintah Bapa, kata anak yang sulung. Bapaknya berkata, papinya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berkat Tuhan tidak didasarkan atas jerih payah kita. Semuanya didasarkan atas kasih Dia. Kita mengasihi, amin, Bapa kita di surga dan saudara orang, kita mengasihi orang, kita mengasihi Tuhan sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Di sini doa, karena kasih karunia, kita tahu Dia telah mengasihi kita. Jadi mulai di situ, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu Dia telah menganugerahkan kepada kita apa? Penghiburan abadi. Kita telah diampuni selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Ada penghiburan abadi. Dan ketiga, ada pengharapan baik. Ada pengharapan. Kita berharap akan ada kebaikan. Selalu akan ada. Itulah Bapa kita. Amin. Hasilnya dari itu semua bahwa Allah telah mengasihi kita, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hasilnya kiranya apa? Kita dihibur. Kiranya menghibur dan apa? Kita dihibur. Haleluya. Masih ingat ibu itu yang ditangkap? Ada perempuan ditangkap berzina. Perempuan itu dibawa di depan Yesus. Kita harus apa menurut hukum Musa? Yaitu dia seharusnya dilempari batu, dibunuh dengan cara melempari atau dilempari dengan batu. Dia seharusnya dihukum, dibunuh. Tapi Yesus berkata yang tidak pernah berdosa, yaitu silakan mulai lempari dia dengan batu. Yang tidak pernah berdosa. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Mereka semua meninggalkan perempuan itu. Yesus berkata, di mana mereka yang mendakwa engkau? Di mana mereka yang menuduh engkau? Dia bilang, tidak ada. Nah ini, saya berbicara dengan singkatnya. Tapi Yesus melihat dia. Atau dia berkata kepada dia, aku juga tidak menghukum engkau. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Amin. Dia dihibur. Waktu dia dengar apa? Dia dihibur, betul? Dia dikuatkan, dia dihibur. Aku juga tidak menghukum engkau. Waduh, dia dikasih, saudara. Dia dikasih. Sebelum dia bisa mengasihi Yesus, dia dikasih oleh Yesus. Aku juga tidak menghukum engkau. Jangan berdosa lagi. Waktu kita mengerti, amin, bahwa Ia telah mengasihi kita, jangan pernah
bosan dengar dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah, dan kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Ia telah mengasihi kita. Ini semua dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dengar, dia telah mengasihi kita. Dia telah menganugerahkan penghiburan abadi. Kita diampuni selama-lamanya. Amin. Ada penghiburan abadi. Dan ada pengharapan baik kepada kita. Sekali lagi, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, ada penghiburan abadi. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dan saya dari kasih Bapa, dari kasih Allah. Ada penghiburan abadi. Selalu bisa berharap yang baik, selalu bisa. Amin, haleluya. Pasti Anda dihibur. Hasilnya setelah Anda dihibur, dari Anda mengerti kasih karunia, yaitu dia telah mengasihi, ada penghiburan abadi, ada pengharapan baik, Anda dihibur. Kemudian Anda dikuatkan, dikuatkan. Hatimu diteguhkan, dikuatkan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bahasa Inggris berkata dalam setiap perkataan dan pekerjaan yang baik. Dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, doa ini akan membantu supaya impian Tuhan terwujud dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sharing pesan ini. Oh haleluya, mari kita membantu banyak orang menyelesaikan perlombaan iman mereka supaya impian Tuhan digenapi terwujud. Hal dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Edwin, saudara telah dipanggil untuk menang. Terima kasih.